Welcome back di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu calon emiten nih yang tak lama lagi akan listing di Bursa Efek Indonesia. Salah satu emiten di sektor media dan hiburan PT Era Media Sejahtera Tbk atau dengan kode emiten DOOH yang akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2023, di mana jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 15,4 juta lot dan harga sahamnya penawarannya sudah berada di Rp100 per lembar saham dengan market cap di 773 miliar dan dana IPO yang diraih berkisar 154 miliar rupiah. Nah, lalu untuk apa saja nih penggunaan dana IPO dari DOH? Kita akan bahas di slide di samping saya untuk penggunaan dana IPO dari DOH sendiri. Untuk penggunaan dana IPO DOH itu dibagi menjadi dua, di mana sekitar 7,07% itu akan digunakan untuk belanja modal, di mana belanja modalnya nanti untuk seperti biaya pengadaan aset, media periklanan yang dibeli dari pihak ketiga. Dan yang kedua yaitu sekitar 92,93% digunakan untuk sebagai modal kerja persero nih, yang di mana nanti untuk biaya penyewaan slot iklan, kemudian biaya pemasaran dan penjualan, dan juga ada biaya penyewaan infrastruktur kalau bisa lihat di samping saya. Kemudian juga ada jasa internet serta produk development, biaya tenaga kerja, dan biaya dalam rangka peningkatan kapasitas layanan. Dan kita juga bisa melihat bisnis apa saja nih yang digeluti dari DOH sendiri. Untuk bisnisnya sendiri berada di jasa periklanan dan juga konsultasi manajemen. Ini kalau misalkan kita bisa melihat ada beberapa kegiatan usaha pengiklanan yang disediakan oleh DOH sendiri. Yang pertama ada media out of home atau OOH, kemudian media digital out of home, kemudian ada transit media, ada digital advertising, kemudian ada meta media, lalu juga ada call atau key opinion leader marketing, dan juga first party data serta innovation media. Dan kita juga bisa melihat pertumbuhan laba dan juga pendapatan dari DOH. Ya, misalnya di samping saya di sebelah sini adalah pendapatan dari DOH per September 2021 dan September 2022, di mana pendapatan ini meningkat sekitar 97,8%. Kalau kita bisa melihat secara rincian pendapatan, ini meningkat dari periklanan. Dari periklanan sendiri meningkat sebelumnya dari 13 miliar menjadi 19,3 miliar. Dan juga ada dari konsultasi manajemen yang di mana pada tahun 2021 DOH ini belum ada, dan di September 2022 mendapatkan jasa dari konsultasi manajemen sebesar 6,5 miliar rupiah. Dan kalau kita bisa lihat total pendapatannya meningkat dari 13 miliar menjadi 25,8 miliar rupiah atau naik hampir 100% nih. Nah, kita juga bisa melihat dari labanya di sampingnya, yaitu labanya sendiri tumbuh sekitar 261%. Kalau kita melihat dari November 2021 sebesar 1,7 miliar rupiah dan di November 2022 naik menjadi 6,3 miliar rupiah. Di mana di sini kalau kita bisa melihat laba kotornya meningkat dari 7,2 miliar menjadi 15,7 miliar, di mana laba kotor ini meningkat berasal dari meningkatnya pendapatan dan juga beban pokoknya meningkat seiring dengan pendapatan sehingga laba kotornya juga meningkat. Dan kita juga bisa melihat secara laba usahanya juga meningkat di 2,1 miliar menjadi 7,5 miliar, di mana laba usahanya ini meningkat yang menandakan bahwa DOH ini bisa mengefisiensi biaya sehingga laba usahanya juga masih meningkat sehingga tidak menggerus laba dan berakhir di pertumbuhan laba bersih dengan total 261% yang didapatkan oleh DOH per November 2022. Lalu bagaimana dengan kompetitor dari DOH sendiri? Atau kita bisa melihat rasio keuangan dari DOH nih. Ya, di samping saya di sini ada rasio dan juga kompetitor. Kita akan bahas secara rasio keuangan terlebih dahulu. Di sini secara book value-nya sendiri berada di Rp29. Sedangkan tadi harga IPO yang ditawarkan oleh DOH sendiri berada di Rp100 nih sudah ditetapkan. Sedangkan book value-nya berada di Rp29 yang menandakan bahwa harga saham DOH saat IPO nanti adalah dijual atau ditawarkan dengan harga yang cukup mahal atau over value, di mana PBV-nya sekitar 3 lebih atau di 3,44 yang menandakan bahwa investor harus membayar 3 kali lebih mahal nih untuk harga saham DOH sendiri.
Lalu kita bisa melihat secara gross profit marginnya itu cukup tinggi, berada di 50,80%, yang menandakan bahwa selisih antara pendapatan dengan beban pokoknya ini untungnya atau marginnya berkisar hingga 50%. Lalu dalam menghasilkan laba bersih atau net profit marginnya untuk DO sendiri berada di 20,47%. Yang menandakan bahwa dalam menghasilkan laba bersih ini sudah cukup maksimal ya, sudah cukup efisien untuk DO sendiri. Lalu dalam return on equity atau ROE-nya sendiri berada di 9,03%. Angka ini sudah cukup baik juga, berada di atas 8,3%, yang menandakan bahwa dalam mengelola modal terhadap laba bersihnya DO ini juga sudah cukup efisien. Dan kita bisa bergeser ke aset, di return on asetnya juga di angka yang cukup baik di 7,99%, sudah berada di atas 5,9%, yang menandakan dalam mengelola aset terhadap laba bersihnya juga sudah cukup baik nih, bahkan efisien. Dan kita juga bisa melihat secara hutang terhadap modalnya atau debt equity rasionya di 12,99%. Di mana angka ini masih cukup jauh dari 100%, yang menandakan bahwa total hutang ini jauh lebih kecil dibandingkan total modalnya. Sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modalnya juga sudah cukup baik. Dan kita juga bisa melihat likuiditas dari DO sendiri secara cash rasionya di 234,58%. Di mana dalam kemampuan membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya yakni kas dianggap juga sudah cukup mampu dan efektif. Nah, kita bisa bergeser ke bawah, yaitu ada kompetitor dari DO sendiri. Di sini ada PT Mahaka Media Tbk atau dengan kode emiten ABA, lalu Digital Media Tama Maxima Tbk atau dengan kode emiten DMMX, dan PT Fortune Indonesia Tbk atau dengan kode emiten FORU. Kalau kita bisa melihat secara price book value-nya, memang dari 4 emiten ini sudah over value semua ya, atau menandakan PBV-nya sudah di atas 1 semua. Dan kita bisa bergeser ke price earning ratio-nya secara sektoral. Di sini bisa dibilang mahal untuk teknologi atau media hiburan jika PAR-nya di atas 20. Nah, di sini kalau kita melihat dari 4 emiten ini justru sudah over value. Bahkan ada yang minus nih, yaitu ABA dan juga FORU, PAR-nya minus di 18,41 untuk ABA dan juga FORU di per minus 20,13. Ini kenapa nih PAR-nya bisa minus? Ya, dikarenakan untuk ABA dan FORU masih membukukan kerugian di laporan keuangan tahun 2022, sehingga untuk price earning ratio-nya juga masih di angka negatif. Sedangkan untuk dalam menghasilkan laba bersih atau net profit marginnya sendiri, di sini kalau kita sandingkan dengan 4 emiten, yang paling baik adalah DO di 20,47%, yang menandakan bahwa DO ini dalam kemampuan menghasilkan laba bersih dibandingkan dengan ABA, DMMX, dan juga FORU sudah cukup lebih baik ya. Kalau kita melihat untuk ABA dan juga FORU di angka negatif, di mana ABA di minus 12,94%, dan FORU di minus 8,24%. Dikarenakan tadi masih membukukan kerugian, sehingga juga price earning ratio-nya dan juga net profit margin-nya juga masih di angka negatif. Dan untuk DMMX sendiri berada di angka yang cukup kecil di 0,29%. Berarti dalam memaksimalkan profit untuk DMMX ini belum maksimal ya. Lalu kita juga bisa bergeser ke prospek bisnis dari DO. Ya, untuk prospek bisnisnya yang pertama kita bisa melihat menurut data dari Denso atau perusahaan Jepang, periklanan internasional, yang nilai belanjanya iklan globalnya mencapai sekitar 713 miliar US dollar pada tahun 2022, di mana angka ini meningkat, yang menandakan bahwa kebutuhan atas jasa iklan justru memang sangat dibutuhkan di era digital ini. Dibuktikan dengan kenaikan di tahun 2022. Kalau kita bisa melihat di ke bawahnya, itu nilai belanja iklan global berdasarkan jenis media di tahun 2022 ini yang paling tinggi adalah di digital di 394,4 miliar US dollar, lalu disusul dengan televisi di 182,4 miliar US dollar, lalu ada media cetak di 51,3 miliar US dollar, iklan luar ruangan di 38,3 miliar US dollar, dan yang terakhir ada radio di 35,6 miliar US dollar, yang menandakan bahwa memang jasa iklan saat ini yang paling unggul adalah berada di era digital atau di media sosial, lebih unggul dibandingkan televisi bahkan radio, sehingga memang untuk saat ini cukup menarik ya untuk jasa periklanan terutama di era digital saat ini.
Lalu Densu juga memproyeksikan nih di tahun 2023 nanti untuk belanja iklan sendiri akan tumbuh sekitar 7,2% dan justru akan naik lagi di tahun 2024 atau sebesar 6,9%. Yang menandakan bahwa memang cukup efektif dalam periklanan di jasa media sosial ataupun digital sehingga ini akan menopang kinerja juga dan juga berimbas pada jasa-jasa periklanan yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir harus waspada nih terhadap kenaikan suku bunga, di mana suku bunga ini juga termasuk sensitif terhadap jasa periklanan, yang dimana ketika suku bunganya naik maka beban-beban operasionalnya juga akan naik, yang dimana berimbas pada kenaikan harga jasa dan juga akan berimbas kepada efek jangka panjangnya yaitu penurunan permintaan terhadap jasa tersebut. Nah lalu kira-kira untuk DOA sendiri, kira-kira menarik atau enggak nih IPO-nya? Ya kalau kita bisa melihat secara price book value-nya atau harga kewajarannya memang IPO DO dijual di harga yang cukup mahal atau over value, itu di mana investor harus membayar 3 kali lebih mahal dibandingkan harga kewajarannya. Dan juga untuk jasa perikanan sendiri sensitif terhadap kenaikan suku bunga. Memang untuk suku bunga saat ini masih bertahan di 5,75%, namun kalau misalkan nanti suku bunganya naik, ini akan berimbas juga pada beberapa sektor termasuk sektor media dan juga hiburan. Yang dimana juga akan berimbas kepada DO sendiri nih sebagai jasa perikanan dan juga konsultasi manajemen. Nah mungkin bisa investor menunggu nih setelah listing, siapa tahu nanti harga saham DO akan dikasih dengan harga diskon, ini akan menjadi lebih menarik dibandingkan ikut sebelum listing atau ketika saat IPO di mana harganya masih cukup over value. Sehingga untuk saat ini IPO-nya masih kurang menarik ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen IPO hari ini, saya kembalikan ke Safira.